Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid darain. Amin. Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa unshida fi ma'nahu al-ilmu ballagha qauman dirwatasy syaraf wa sahibul ilmi mahfudun minat talaf. Wa unsyidah lan den tembangaken, wa unsyidah lan den tembangaken fi maknahu ing dalem maknane qaule Wahab bin Munabbih, fi maknahu ing dalem maknane qaule Wahab bin Munabbih opo al ilmu utawi ilmu iku balago nekaaken opo al ilmu kauman ing kaum zirwatas syarafi ing pucuke kemuliaan. Zirwah itu al aslu adalah maknanya punuk unta itu, sehingga ini dijadikan sebagai istilah sebuah tempat yang tertinggi atau kemuliaan atau keluhuran. Wa sahibul ilmi lan utawi wong kang duweni ilmu iku mahfudun kang den reksa minat talafi sangking rusak, minat talafi sangking rusak. Ya sahibal ilmi, hei wong kang duweni ilmu. Ya sahibal ilmi, hei wong kang duweni ilmu. Mahlan kelawan alon-alon, mahlan kelawan alon-alon. La tudannisuhu, ini aslinya la tudannishu karena tujuan nadom, sehingga baca domari. La tudannisuhu, ojo ngotori sapa sira ing al ilmi, ojo ngotori sapa sira ing al ilmi bil mubiqati kelawan pira-pira perkara kang rusak. Bil mubiqati kelawan pira-pira perkara kang rusak. Fama lil ilmi, krana ora ana iku kaduwe ilmu, krana ora ana iku kaduwe ilmu min khalafin utawi ganti, min khalafin utawi ganti. Al ilmu utawi ilmu iku yarfa'u bisa ngangkat apa al ilmu baitan ing omah la imadah kang ora ana cagak iku maujud, la imadah kang ora ana cagak iku maujud lahu kaduwe baitan. Wal jahlu lan utawi bodoh iku yahdimu bisa ngerobohaken opo al jahlu, iku yahdimu bisa ngerobohaken opo al jahlu baital izzi ing omah kemuliaan, baital izzi ing omah kemuliaan. Wasyarafi tegese kemuliaan. Ada sebuah syairan yang senada dan semakna dengan apa yang disampaikan oleh Wahab bin Munabbih. Syairan ini terdiri atas wazan bahar wasidhi. Al-ilmu ballagha qauman dirwatasy syaraf. Ilmu itu bisa
membawa sebuah kaum hingga mencapai puncak daripada kemuliaan. Artinya peserang bayi orang mengagungin ilmu insyaallah pasti mulia, dan bukan hanya mulia biasa, tapi akan diangkat sampai kepada puncak kemuliaan tertinggi nantinya. Panjenengan menoning semua orang-orang besar, baik di situ dari kalangan umara dan kalangan ulama, sedaya nikah tidak pernah sepi daripada ilmu. Baik ilmu yang dimiliki adalah ilmu duniawi atau ukhrawi. Presiden, kemudian ke bawah wakilnya, semua para pejabat, para pemerintah yang memiliki martabah kemuliaan di mata rakyat, itu karena semata-mata mereka itu mengemban sebuah amanah besar yang bisa dilaksanakan secara sempurna kelaban ilmu yang mereka miliki. Akan tetapi senajan jabatan itu tinggi, akan dia presiden dan lain-lainnya, ketika ilmu itu tidak dipakai, ilmu tidak digunakan, maka jabatan itu tidak ada artinya. Pakun yang akan diberikan oleh masyarakat bukan bentuk penghormatan tapi hinaan pada akhirnya. Seperti contoh bedah orang muljah secara kedudukan, katakan detik ketua, detik pemimpin menjadi presiden misalkan, tapi perilakunya selalu menyengsarakan, perilakunya selalu jauh daripada kata adil dan jauh daripada kebijaksanaan, maka tentu masyarakat akan melontarkan kalimat-kalimat penghinaan pada akhirnya. Kenapa? Ilmu tidak dibawa pada saat itu. Semua kebijakan tidak berdasarkan ilmu. Begitu juga ulama yang di situ nisbat pada ilmu diniyah, ilmu keagamaan. Kalau di situ sudah dianggap mulia sarang orang lain yang kependi martabat seteki, tapi ilmu nate yang kui perilaku, ucapan dan lain-lainnya selalu bertentangan dengan syariat, maka pada akhirnya kemuliaan itu akan hancur. Kenapa? Ilmunya ditinggalkan. Ini kesetuju pokok menjadi acuan kemuliaan dan tolak ukurnya itu ada pada ilmu. Setuju dengan? Dan ini seperti yang tadi saya sebutkan sedikit, siapapun tanpa pandang bulu, baik keturunan orang sesoleh atau orang sefasik, orang sejahat atau orang bagus, orang semuljah atau orang hina, sepenting di ilmu pasti muljah. Wa sahibul ilmi mahfudun minat talaf, dan orang yang di ilmu itu pasti akan terjaga dari kehancuran. Banyak orang-orang celaka mulai dari zaman dibin sampai mangkin itu tak lain gara-gara tak ngangkui ilmu. Ulama pun, orang yang alim pun atau seorang guru pun itu akan celaka jika ilmunya diletakkan. Ilmunya tidak dipakai, ilmunya tidak diamalkan, itu pasti celaka. Selama orang di ilmu ni ngangkui ilmu nah, artinya ilmu itu pancen eka endi, artinya iamalkan, maka di situ pasti selamat, mesti selamat. Ya sahibal ilmi mahlan la tudannishu bil mubiqat, wahai orang yang memiliki ilmu, jangan sampai ilmu itu kemudian dikotori dengan sesuatu apapun yang bersifat merusak. Nah, apaan saya bisa merusak terhadap ilmu? Di antaranya maksiat, dosa, dan juga cinta dunia. Ketiganya itu min jumlatil mubiqat kana. Mangkana orang alim melek capuk kalau bentelok hal ini,
maka kemuliaan ilmunya sudah pasti akan pudar, meninggalkan dirinya. Kalau sudah ditinggal oleh ilmu, maka kemuliaan dirinya sendiri itu pun akan sirna. Nika gara-gara artikel muljaki ilmu. Anapa ilmu nika makutu jaga kemuliaannya, famalil ilmi min khalaf, karena ilmu itu tak ada gantinya. Men sampean elang pese 10.000 sare laku bede boleh. Sampean keelangan bareng nyari tonggeleh nika banyak. Keelangan songkok budang pasar songkok banyak sarah. Tapi men sampean kadung elang ilmuna, rosak ilmuna, apa yang akan kamu usahakan untuk mengganti itu semua? Tidak ada lagi. Sobung penggantinya ilmu. Al ilmu yarfa'u baitan la imadalah. Ilmu itu akan meluhurkan atau mengangkat sebuah bangunan searupah compok sesobung pangbangah. La imadalah. Rumah yang tak ada tiang itu bisa diangkat ke laban ilmu. Ini sebuah istilah cuman. Artinya orang-orang sepancen tak ndik derajat, berasal dari keluarga biasa, itu akan menjadi luhur ke laban ilmu. Orang muljen nika kana berdua macam. Pertama itu min haisun nasab, ditinjau dari sudut pandang keturunan. Yang kedua min haisus sabab, ditinjau dari sudut pandang sabab. Sebab apa orang di Kamboja? Oh karena akhlak kemapan. Sebab apa pemakmulja? Oh karena di ilmu. Begitu juga kemarin dalam persoalan nasab-nasab yang ramai di media sosial, yang dinisbatkan kepada baginda Nabi. Siapa yang dimaksud Alu Muhammad, keluarga Nabi Muhammad? Ini kepancen berdua. Ada nasab secara zatiyah, berarti faktor keturunan genetik. Ada nasab yang secara sababiyah. Setuju orang senorok syariat Nabi min jumlatil muslimin wal muslimat, itu termasuk min ali Muhammad. Itu karena apa? Karena punya ta'aluk hubungan sareng Nabi searupah ilmu syariat. Mensepi dari dua hal ini, dari nasab sobung, ilmu sobung, maka sangat jauh dari kata mulia. Fahami? Ada satu hikayah, ada satu cerita. Seorang biasa-biasa saja yang hidup di kalangan biasa saja, tidak terkenal sama sekali, yang bernama Izzuddin bin Abdissalam. Ini di dalam keilmuan, nama beliau itu tidak asing kan? Izzuddin bin Abdissalam itu beri julukan Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Ini rivalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu kan julukannya Sultanul Aulia kan? Rajanya para wali di dunia tasawuf, ya kening Syekh Abdul Qadir. Tapi dalam bidang fikih, dalam bidang syariah, nama Izzuddin bin Abdissalam itu terkenal dan populer. Mbian menoning Izzuddin bin Abdissalam ini keluarganya itu dari keluarga biasa banget, tidak ada yang tahu, tidak ada yang kenal. Dari gigihnya beliau, ya, saking gigihnya beliau dalam masalah ilmu, sampai detireng alim, pas nyaman dikenal oleh seluruh umat Islam yang khusus di situ mendalami di bidang keilmuan. Ceritanya Izzuddin di Kadimin itu terbuka aten gara-gara satu kisah. Beliau itu tepaan saren badeneng sana sitong masjid di Syria. Ketika bangun tidur beliau itu junub kena.
junub yang mengharuskan beliau mandi besar. Berarti tengah malam mandi, yang pada saat itu suasana dan cuacanya sangat dingin, dan itu pasti menyiksa. Gini benten. Nah karena lagian sejunub di situ, kemudian belum subuh pas kudu mandi besar di waktu malam, itu kan menyiksa kan. Bagaimana mandinya? Apa boleh di masa-masa kemarin tepan jelep karo kan durum mangnya dingoing lengak es karo nggak binian boleh umpama socena kol 12 malam kan subuh kudu baca kan harus mandi besar. Lah itu juga dialami oleh Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam nih kan. Lastari mandi saren boleh beliau, junub boleh juga le, mandi boleh. Mari mandi seharian boleh sampai 3 kali, junub lagi beliau. Lemak junub dulu, karena junub itu bukan ikhtiari, junub itu bukan kehendak yang tidur. Pancen ya pancen junub, tak bisa direncanakan. Pancen junub ya junub sini kebun. Tidak ada kesengajaan, tidak ada niatan. Akhirnya telepon 3 kali ini kan ada hatif. Hatif itu suara tanpa rupa. Bersuara entuk tapi tak ada orang. Mencenakan makin coba balik sini kebun. Menyaman awudu esok ini kah bersuara apa jangan suara aja. Kakek tak tahu. Cek yen men orang riyah berak ngakui aing. Kesulitan ngakui aing. Arya oleh tayammum. Kakek tak tahu ngerajuk men orang tak bisa ngakui aing dan akan menimbulkan bahaya, itu maka diperbolehkan tayammum. Gara-gara beda suara nih kakaknya tersadar hatinya, berarti kok bodoh berarti. Ternyata beda tayammum yang menjadi pengganti wudu atau mandi besar ketika darurat menggunakan air. Semenjak itulah beliau menekuni belajar. Mentak tela alim, engkau tak oleh ambu dari belajar. Sampai mendapat gelar Sultanul Ulama. Hidayahnya para santri zaman dimin ke beda-beda. Jelenah benceritaan beda-beda. Saya ingat Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali nikah lambat menjadi orang alim betul itu karena perampokan dimin. Ketika beliau itu sudah banyak karya-karyanya, karangan kitab ini kebun banyak. Di suatu jalan beliau itu ditemui oleh seorang perampok. Cok senyamana kertas dan kitab-kitab karangan beliau. Cok ben maling. Ketika Cok ada keberatan di hati. Kenapa? Karena dalam tas atau karung yang dibawa oleh Imam Ghazali bukan hanya kitab-kitab beliau saja, tapi catatan penting yang beliau dapat langsung dari gurunya. Ya, mana ta'liqat. Ta'liqat itu catatan-catatan kaki mengaji ke guru beda keterangan catatnya nyaman ta'liqat. Jadi pas ngoca Imam Ghazali itu maleng men pancen tang kitab itu ben sampean Cok Cok kengkok mesen sitong taklikot sebenarnya dalam beda dia lah Cok aki karena dia bingkok ka oleh dari keterangan tang guru engkok nyon saraman selain lah apa jawaban maling ngoca alim ting Cok pas gendeng dedeun kake encan alim tapi ting Cok catatan dari gurunya gak keja keberatan berarti mana Cok bingkor berarti elang ilmu gak derem mengoca alim tapi ilmu ni betorok nang kertas ria. Semenjak itulah pas endik tekad Imam Ghazali, mulai sekarang ilmu-ilmu yang saya dapat harus saya hafalkan. Sobat jenapa
sekulaku tang kitab ekecok boleh benoreng, maka tetap hafalan saya masih ada di kepala. Itu motivasinya dulu. Lah santri tong situng sebung sebade nih kak. Beda semangat nyari ilmu mungkin gara-gara gojrok nak kan apun lemput karo. Dok rumah do ti guru. Huruf hijau iya begitu apa lu. Akhir pada situ belajar TV. Iya kok todo sembah tak apa lagi. Dok rumah do ti guru misalkan. Panglo benar kan apun lemputan. Biasan sadar. Biasa nah, tapi banyak tak sadar biasa. Gitu ke? Itu banyak karena jalan hidayah itu banyak banget kanggo para santri. Sepenting napa? Ketika ada teguran entah lewat perkara besar ataupun kecil, panjenengan kudu kengain. Ini mungkin jalan dan waktu atau kesempatan terbesar bagi saya untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Itu mangkan kantoh Masya Allah. Al ilmu yarfa baitan la imadalah itu artinya pancen sera baik pokoknya sebergelut di bidang keilmuan itu pasti ma'ruf, pasti akan dikenal, pasti masyhur, pasti akan populer, mau atau tidak, setuju atau tidak. Karena orang yang di situ diberi amanah sareng Allah searupah tanggungan keilmuan, itu mau ndak mau wajib menasar, menyebarkan ilmunya kepada orang lain. Yang ketika itu sudah cocok di hati para santri, maka akan menarik santri-santri lain. Jadi bahasa gampang kesimpulannya begini, kangkui orang alim nikah, man pancen alim oku tak usah tak mengitek ilmu nah dengan alasan tawadu. Kenapa? Karena orang yang diberi amanah berupa ilmu itu tidak bisa mengelak daripada nasrul ilmi, menyebarkan ilmu. Jangan beralasan kula deki pak man pas syiar ilmu kemana-mana, deki pas teremain aja segaren sampean burung lah. Tremain cari muah, tremain cari populer, tremain cari terkenal dan lain-lain. Ya memang harus terkenal, karena semakin menyebar sampean, ilmunya semakin menyebar. Enggak, karya-karya para ulama itulah. Itu beliau dalam nulis tujuannya untuk nasr, disebarluaskan di berbagai daerah, benih korbune Mekah sampai ke Indonesia sekarang. Ihya Ulumuddin, nikah Mbah Hasyim Asy'ari, Adabul Alim, sampai ke generasi sekarang masih tetap bermanfaat gara-gara populer. Mentak populer tak maju, meletak maju ilmu mah mateh bakala horak populer, karnaval populer. Sehingga yang ada di benak para santri karnaval horak. Telepon keluar di rencana bisnis sound system lah kepila terus jadi owner sound system. Ilmu ni kelupai. Wal jahlu yahdimu baital izzi wasyaraf, dan sebaliknya kebodohan itu akan merusak rumah yang sudah mulia dan rumah yang sudah luhur. Artinya orang menodi neng kalangan para ulama, keluarganya para ulama, keluarga mulia, tapi tak di ilmu, maka nama baik keluarga akan tercoreng gara-gara kebodohannya. Menkulaban sampian termasuk keluarga ahlul ilmi, orang sebagus dalam nasabnya, pas kulaban sampean nikah butuh tandi ilmu, maka kehormatan nasab sampean akan dirusak oleh sampean sendiri. Itu tak nyaman menodi di kalangan orang terpandang. Maka alhamdulillah kulaban sampean nikah termasuk bagian dari keluarga yang B aja. Leungkuan umpama ketepaan dalam masalah, misalkan kecelakaan moral atau lain-lain, lah
cak grogun pancen keluarkan Pak si Aji le tak mang lo pancen ahlak kengak ruah. Umpama abek bener mapan, alhamdulillah bisa ngangkat derajat. Lo repot emang abek pas keluarga bupati. Pas bu mabuan di bengkir, embung mainan reng bini ada nyaman bapan bakal tercoreng. Apa boleh pas anan kiai, anan ustad, anan guru. Tuh. Lah itu ki, umpama abe tak unik maka itu akan menjadi beban dan kehancuran bagi nasab yang baik itu. Waqala, ini sebelum tutup tarikh rang sarang. Baharnya bahar basidki maula yasal mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun al-ilmu balagha mandir wa tasyarafi wa sahibul ilmi mahfudun minat talafi ya ilmi ma lan la tudannisuhu bilmu biqati fama lil ilmi min khalafi al-ilmu yarfa'u baitan la imada lahu wal jahlu yahdimu al-izzi wa syarafi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.